Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak. Kali ini kita akan mempelajari tentang materi sejarah Indonesia dengan bahasan masa demokrasi terpimpin yang dimulai dari tahun 1959 sampai 1966. Nah, demokrasi terpimpin ini tadi dimulai pada tahun 1959 sampai 1966 yang diawali dengan terbitnya Dekret Presiden 5 Juli 1959 dan diakhiri dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret tahun 1966 yang dikenal dengan Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret. Adapun isi dari Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah yang pertama, konstituante dibubarkan. Yang kedua, pemerintah memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 tidak diberlakukan. Yang keempat, pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. Nah, adapun ciri dari demokrasi terpimpin yang pertama adalah kabinet presidensial. Kabinet presidensial yang berarti kepala negara dan kepala pemerintahan dijabat oleh seorang presiden. Lalu, penggunaan Undang-Undang Dasar 1945 dan adanya dominasi dari lembaga eksekutif. Sementara, kebijakan pada masa demokrasi terpimpin, kita akan membahasnya. Yang pertama adalah kebijakan politik dalam negeri. Nah, politik dalam negeri yang pertama, kebijakannya adalah pembentukan MPRS dan DPAS. Yang kedua, pembentukan kabinet atau pemerintahan. Nah, di dalam demokrasi terpimpin ini terdapat 2 kabinet. Yang pertama, kabinet kerja yang dimulai tahun 1959 sampai tahun 1964. Dan yang kedua adalah kabinet Dwi Kora yang dimulai dari tahun 1964 sampai tahun 1966. Kebijakan yang selanjutnya adalah pembubaran Partai Masyumi dan PSI. Nah, apa dasar dari pembubaran 2 partai ini? Dasarnya yaitu karena keterlibatan sebagian tokohnya dalam pemberontakan PRRI dan Permesta. Kita tahu bahwa pemberontakan PRRI dan Permesta ini terjadi di Sumatera dan di Sulawesi. Selanjutnya adalah pembubaran DPR hasil pemilu 1955. Nah, kenapa DPR hasil pemilu 1955 dibubarkan? Dasarnya adalah karena DPR menolak RAPBN yang diajukan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1960. Dan sebagai gantinya, kemudian Presiden membentuk DPR-GR atau Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Nah, untuk sementara kita sampai di sini dulu materi tentang demokrasi terpimpin dan akan kita lanjutkan pada kebijakan masa demokrasi terpimpin di bidang ekonomi dan politik. Sekian pertemuan kali ini, kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.